bersama. Yang pada kesempatan ini insya Allah akan saya bacakan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buah Batu dan Ketua MUI Kecamatan Buah Batu Kota Bandung nomor B111A garis miring KUA titik 10 garis titik 19 titik 25 garis miring BA garis miring 03 garis miring 3 Romawi garis miring 2022 dan nomor 69 garis miring MUI garis miring BP garis miring 3 Romawi garis miring 2022 tentang pengukuhan dan pengesahan pengurus Dewan Keluarga Masjid Husnul Khotimah RW 21 Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung masa hikmat 2022-2025 Masehi. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buah Batu dan Ketua MUI Kecamatan Buah Batu Kota Bandung membaca surat panitia pemilihan Ketua DKM Husnul Khotimah RW 21 Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung nomor 06 garis miring Tampel garis miring DKM garis miring 2 Romawi garis miring 2022 tanggal 22 Februari 2022 tentang permohonan pengesahan dan pelantikan pengurus DKM Keluarga Masjid Husnul Khotimah RW 21 Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung masa hikmat 2022-2025 Masehi 1443-1446 Hijriah. Mengingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 18 dan seterusnya, memperhatikan surat edaran bersama Kepala Kemenak Kota Bandung dan Ketua MUI Kota Bandung tahun 1988 dengan memohon inayah, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, Kepala Kantor Urusan Agama dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Buah Batu Kota Bandung memutuskan menetapkan pertama, memberhentikan dengan hormat pengurus DKM Husnul Khotimah RW 21 Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung masa hikmat sebelumnya dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama menjadi pengurus DKM. Kedua, mengukuhkan dan mengesahkan susunan pengurus DKM Husnul Khotimah RW 21 Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung masa hikmat 2022-2025 Masehi 1443-1446 Hijriah sebagaimana terampil. Ketiga, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 29 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1443 Hijriah. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buah Batu Haji Aijena Mutakin MAD dicap ditandatangani. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Buah Batu Yohanes Kiai Haji Asep Kosasi MAD dicap ditandatangani. Lampiran surat keputusan bersama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buah Batu dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Buah Batu Kota Bandung nomor sebagaimana tersebut di atas tentang susunan pengurus Dewan Keluarga Masjid Husnul Khotimah RW 21 Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung masa hikmat 2022-2025 Masehi. Dewan Pelindung Penasehat Pelindung Camat 1 Camat Kecamatan Buah Batu 2 Kelurahan Margasari 3 Ketua RW 21 Kelurahan Margasari. Pembina 1 Kepala KUA Kecamatan Buah Batu 2 Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Buah Batu 3 Penyuluh Agama Islam Fungsional Kecamatan Buah Batu. Penasehat 1 Haji Adam Suwardi 2 Haji Handoyo 3 Insinyur Komar Sumpena 4 AKBP Sukarna Hermansyah SHMH. Badan Kepengurusan Ketua Mulyadi, Sekretaris 1 Aceh Hidayat 2 Didin Syarifuddin, Bendahara Yusuf Saifuddin. Seksi-seksi 1
Seksi peribadatan dan dakwah 1. Dodi Supriyadi, 2. Hasan Sunni, 3. Bambang Reksa N, 2. Seksi Majelis Taklim pria 1. Yusef Budimansah, 2. Haji Abdul Muhsin, 2. Haji Abdul Muhsin atau Bapak Aman, 3. Majelis Taklim Wanita 1. Ibu Ian Yohana Umi Wawan, 2. Ibu Is Kurnia. Generasi muda PHBI dan dokumentasi Irmas. Nah, iklan remaja masjid ya. 5. Seksi sosial dan kemasyarakatan 1. Haji Jannatul Jalil, 2. Endang Sarifudin, 3. Jabir Fori. Seksi pembangunan dan infrastruktur 1. Agus Ridwan, 2. Agus Muslihat. Seksi Humas Ketua RT 01 sampai dengan Ketua RT 08. Seksi emergensi dan kedukaan 1. Cece Junaidi, 2. Cece Hasanuddin, 3. Juhana tapi Kang Yubi, Kang Uyur. 9. Seksi Jiswab dan Duafa 1. Haji Khairi, 2. Haji Walid Dirgantara, 3. Asep Mulyana. 10. Seksi perlengkapan dan inventaris 1. Dedi Rahmat, 2. Mahmudin, 3. Seksi kelistrikan 1. Ano Supriyatno, 2. Asep Rusnanda. 12. Seksi kebersihan dan ketertiban 1. Pandiman, 2. Ponimin. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 26 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan 24 Rajab 1443 Hijriah. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buah Batu Haji Ejen Amutakin MAG dicap ditandatangani Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Buah Batu Dr. Hanes Kiai Haji Asyik Posisi MAG dicap ditandatangani. Demikian surat keputusan bersama telah saya bacakan dan selanjutnya acara pelantikan nanti akan dipimpin langsung oleh Pak Kepala KUA. Untuk itu yang tadi disebutkan nama-namanya dari mulai Pak Ketua sampai seksi yang kebersihan dan ketertiban dipersilakan untuk mengambil tempat berdiri di depan mimbar. Sebelum dilaksanakan, terlebih dahulu kami ingin bertanya, apakah Bapak-Bapak dan Ibu bersedia untuk dilantik? Ikhlas. Ridho. Selanjutnya ikuti kata-kata kami. Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana kami pengurus Dewan Keluarga Masjid Husnul Khatimah RW 21 Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung masa khidmat tahun 2022 sampai dengan 2025 berjanji dengan sesungguh hati satu akan mengelola dengan baik dengan benar serta terbuka kepada jamaah masjid. Dua,
akan mengutamakan kepentingan masjid daripada kepentingan pribadi atau kelompok. 3. Akan melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab kepada jamaah dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya mohon diperhatikan dan tidak perlu diikuti. Kami atas nama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buah Batu dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Buah Batu dengan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini Jumat tanggal 18 Maret tahun 2022 Masehi bertepatan dengan 15 Sya'ban 1443 Hijriah, melantik dengan resmi pengurus Dewan Keluarga Masjid Husnul Khatimah RW 21 Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung untuk periode 2022 sampai dengan 2025 Masehi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia, berkah, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Faida zamda wa tawakkal 'ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara pelantikan sudah dilaksanakan. Kepada bapak-bapak dan ibu diperkenankan untuk menempati tempat duduk semula. Terima kasih Pak Kepala KUA dan Pak Ketua MUI dan secara langsung telah melaksanakan pelantikan dan sekaligus menyerahkan SK sambutan singkat dari Pak Ketua RW 21 diperkenankan untuk memberikan sambutannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat Bapak Ketua KUA Bapak Haji Zainal Mutakin MAG, yang terhormat Ketua MUI Kecamatan Buah Batu Bapak Haji Asep Kosasih, dan rengrengan yang terhormat Bapak Ketua DKM dan jajarannya, ibu-ibu majelis taklim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini, hari Jumat pada asar, kita bisa bersilaturahim dalam rangka pelantikan Ketua DKM Masjid Husnul Khatimah. Mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan, yang sedang kerjakan maupun yang akan kita kerjakan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi Rasulillah, salawat dan salam semoga tercurah ruah pada junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tentunya seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya dengan penuh istiqomah. Insya Allah dengan demikian kita akan mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah,
tadi disampaikan MC singkat. Yang pertama tentunya saya selaku Ketua RW 21 mengucapkan selamat atas dilantiknya Ketua DKM periode 2022 sampai 2025 dan jajarannya. Tentunya ini adalah amanah yang sangat berat. Tadi dalam sumpah kita mementingkan kepentingan masjid daripada kepentingan pribadi. Ini sangat berat. Tetapi kami yakin, saya yakin Ketua DKM ini adalah periode yang ketiga. Kalau saya dulu cuma 2 kali Pak Mas. Alhamdulillah ini yang ketiga. Insya Allah semakin lancar. Amin. Kita tutup lubang-lubang kecil, kekurangannya. Wabil khusus pengurus sudah ada WA group. Tolong saran saya manfaatkan semaksimal mungkin, sebaik mungkin grup. Jadikan grup adalah ajang silaturahim, komunikasi sesingkat-singkatnya. Jangan sampai grup dijadikan alat politik. Apalagi sekarang medsos ini amat sangat luar biasa. Apabila rekan kita nge-share, kita belum tahu, cukup dibaca atau dihapus saja. Jangan ada dikomentari, tidak ada hadisnya. Yang sudah pernah baca alasannya tidak sahih hadisnya. Itu jangan sampai terjadi. Kita introspeksi diri aja bahwa kita belum baca. Kalau yang mengatakan tidak ada hadisnya, anggap aja kita belum baca. Yang sudah baca jangan memponis itu tidak sahih. Itu awal dari kerusakan komunikasi kita dimanapun. Karena tidak sedikit sekarang belajar agama lewat Google, jadi tidak ada yang menjelaskan. Ya, jadi ngaji kita kadang-kadang baru buka ajuruminya, baru bab toharoh udah kita debat hadis. Jangan sampai hilangkan jauh-jauh karena kita beda latar belakang. Ada yang lulusan pesantren dijelaskan sama kiainya, ada yang ngirim Google. Singkat siapa yang ngirim Google? Insya Allah apabila kita bisa menghindar hal itu, insya Allah kita akan rukun. Amin. Kita akan bisa melaksanakan tadi yang disampaikan at-taubah, innama ya'muru masajidallahi. Tadi insya Allah akan tercapai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan selaku Ketua RW 21. Mari kita bekerja sama antar DKM dan RW, dan kebetulan saya tadi juga ikut dilantik. Mohon maaf Bapak Ketua DKM dan jamaah sekalian, saya biasanya hanya bisa di jamaah maghrib, sholat maghrib, karena sisanya isya, subuh, dur, asar saya manfaatkan di Yayasan Berkah Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami aturkan pada Ketua RW 21 yang telah menyampaikan sambutannya, sekaligus mudah-mudahan bisa dijadikan pedoman khususnya untuk Pak Ketua DKM dan jajarannya berkaitan dengan beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua RW. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara yang kedua sambutan dari Pak Ketua DKM yang lama maupun yang baru, sebab pasti itu masih Pak Haji juga ya. Jadi sekaligus sambutan DKM lama dan sambutan DKM baru. Pak Haji, mana Pak Haji? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Buah Batu, Bapak Ayi Jenderal Mutakin MAG, beserta staf. Yang kami hormati Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Buah Batu, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Asyik Kosasi MAG. Yang kami hormati Bapak Ketua RW, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Dengan demikian kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berkumpul di tempat ini, yaitu di Masjidil Khotimah. Mudah-mudahan kehadiran kita semua akan mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami atas nama pengurus DKM yang lama barangkali mengucapkan terima kasih kepada para pengurus yang lama yang sudah bersama-sama selama 3 tahun. Mudah-mudahan apa yang telah dikerjakan oleh beliau-beliau ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, barangkali barusan kami juga sudah dilantik. Nah, kami berharap kepada pengurus yang baru, mari kita sama-sama ciptakan masjid ini dengan masjid yang makmur, masjid yang aman, dan mudah-mudahan kita semua nanti bisa bekerja sama dengan sebaik-baiknya. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi dengan kepengurusan yang baru, mudah-mudahan masjid ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih kompak lagi, dan mudah-mudahan bisa lebih makmur lagi. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua DKM yang telah memberikan sambutannya sesuai dengan ini PPKM katanya. Jangan terlalu lama acaranya. Ini petunjuk dari beliau Pak ya. Terus Pak Isan acaranya jangan terlalu lama. Ya. Mudah-mudahan ya acaranya juga hampir berakhir. Insya Allah pada kesempatan yang sangat baik ini kita akan mendengarkan ya tausiah singkat dari Pak Ketua MUI Kecamatan Buah Batu, sekaligus nanti ditutup dengan doa. Untuk itu kepada Pak Kiai kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aytumur rajula yu'addibu fil masajid fastashidu bil iman. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala KUA, mudah-mudahan Allah
rahmati, Allah berkati, Allah sayang. Pak Haji Ihsan yang Allah muliakan, insyaallah. Pak DKM, insyaallah Allah muliakan, Allah ridhoi, Allah berkati dengan amal kebaikan. Pak RW yang Allah muliakan, Allah berkati rahmat. Bapak-bapak pengurus DKM yang baru, ibu yang mudah-mudahan Allah muliakan. Syukur dan syukur lagi sampai tiada lagi atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya kita berkumpul di sini adalah nikmat dari Allah. Oleh karena itu kita mari bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan Allah tambah. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila pandai bersyukur Allah tambah nikmat. Kemudian rahmat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada manusia pilihan Al-Mustafa. Dibandingkan makhluk semua, Nabi Muhammad itu makhluk pilihan, Farul Khalqi, sebaik-baik makhluk. Dibandingkan dengan manusia terbaik, Farul Bashar, Farul Anam, manusia terbaik. Dengan para rasul pun masih terbaik, Farul Mursalin. Dengan para nabi, Farul Anbiya, nabi terbaik. Mudah-mudahan Allah dilimpah curahkan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kita harapkan kita dapat rahmat dari Allah karena bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu yang sama-sama mengharapkan ridho Allah. Indikasi iman itu ada di masjid. Kata Rasulullah, kalau kamu lihat orang pergi ke masjid, duduk ke masjid, asal saksikan bahwa itu orang beriman. Ini kan kamu lihat sehari-hari di masjid, khusus masjid, dan pasti beriman. Bapak-bapak. Kemudian bahwa indikasi yang kedua yang memakmurkan masjid adalah orang beriman kepada Allah dan kepada nama ya'muru masyajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Malahan dalam bahasa Arab itu tidak ada kata hanya, Pak. Jadi cukup dengan inama. Jadi inama itu hanya orang beriman kepada Allah dan hari akhirlah yang bisa memakmurkan masjid. Mudah-mudahan jadi dengan baik-baiknya ini oleh Allah hanya orang beriman yang memakmurkan masjid. Yang ketiga, bahwa orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid di akhiratnya itu tidak akan dihisabkan, jadi lolos dari hisaban, tidak diperiksa, langsung ke surga. Wa qalbuhu mu'allaqatun bil masajid, yang hatinya selalu terpaut ke masjid. Mudah-mudahan Pak, ini yang akan ada di dalam naung-naungan Allah. Yang orang lain sibuk dengan urusan amalnya, ini mah ada di naungan. Insya Allah. Selanjutnya, karena ini tidak lama, zaman Rasulullah itu masih itu ada 4 fungsi, Pak. Fungsi yang pertama dakwah ilallah, yang kedua taklim wa ta'lum, yang ketiga zikir ibadah, yang keempat khidmat. Zaman Rasulullah. Yang pertama fungsi masjid itu dakwah ilallah. Rasulullah itu dakwah dari masjid. Dari masjid, berangkat dari masjid, pulang ke masjid. Mau berangkat dakwah itu sholat 2 rakaat. Kemudian Rasulullah mengetuk pintu. Ketuk pintu menyampaikan risalah kepada Rasulullah, dibacakan ayat Al-Quran, diketuk pintu. Sampai-sampai kalau seandainya kaki yang mulia Rasulullah pakai tinta emas, itu lorong-lorong kota Mekah tuh kan kaki Rasulullah pakai tinta merah kan, pasti lorong gang-gang di Mekah itu pasti merah itu, karena Rasulullah terus pulang pergi dakwah, ketuk pintu.
itu dimulai dari masjid. Mohon maaf belum ada kantor, tidak ada ormas, tidak ada pesantren, dari masjid. Mudah-mudahan Pak DKM bisa mulai dengan dakwah. Yang kedua, fungsi masjid itu adalah ta'lim wa ta'alum, kegiatan belajar mengajar. Rasulullah membentuk para jenderal, panglima perang, para pemimpin negara, jadi khalifah-khalifah itu di masjid kan. Rasulullah itu membentuk seorang raja-raja, panglima jenderal-jenderal itu di masjid. Sampai ada jenderal yang usianya 19 tahun. Usama bin Zaid itu ketika perang itu usianya baru 19 tahun. Melawan dengan Romawi, coba bayangkan. Itu jenderal, kalau di Bandung masih geng motor, umur tahun ke 19 tahun. Yang kedua tadi taklim wa ta'lim, transfer ilmu, hadis, Al-Quran, semua itu di masjid. Yang ketiga, fungsi masjid itu zikir wal ibadah, tempat ibadah makdo, dari mulai sholat fardu, sholat sunnah, apapun di masjid. Yang keempat, fungsi masjid adalah khidmat, Pak DKM. Jadi masjid itu mengkhidmat, melayani jamaah, melayani lingkungan. Ada yang sakit, masjid yang mengcover, ada yang tidak punya beras, ada yang yatim, ada yang jompo, di cover oleh masjid. Jangan khawatir kas kosong, jangan khawatir kas kosong. Jangan sampai tetangga masjid ada yang kelaparan, kas masjid terusnya ditumpuk disusuri siapa yang sakit, yang butuh biaya oleh masjid. Insya Allah masjid akan terima. Namun dalam pelaksanaannya, tadi urutannya dari mulai dakwah Allah, ta'lim wa ta'alum, zikir ibadah dan khidmat. Dalam pelaksananya dibalikkan, khidmat dulu. Orang tidak ke masjid, mungkin kekurangan di khidmat. Jangan dulu diajak ke masjid, di khidmat dulu. Yang sakit di khidmat, yang susah di khidmat. Nanti dengan otomatis dengan sendiri akan mau datang ke masjid kan sudah di khidmat. Di khidmat dulu. Yang sakit, yang kurang, ada jompo, ada yatim gitu. Itulah amalan Rasulullah ketika zaman Rasulullah, fungsi masjid. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita memohon ampunan kepada Allah, bertawajuh kepada Allah. Yakinkan Allah melihat, yakinkan Allah menyaksikan apa yang kita lakukan. Allah tahu apa yang kita kerjakan, bahan detak jantung pun Allah tahu. Allah tahu dosa yang kita lakukan. Bayangkan apa dosa kita. Minta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Min kulli dhanbin azim wa atubu ilaihi taubatal abdi dzalimi la yamliku li nafsin ghayra wa la naf'a wa la hayata wa la nusura. Kita kepada Allah, dosa kita diampuni, mati dalam keadaan iman dan Islam, husnul khatimah. Setelah mati semua dosa kita diampuni, ada dalam rahmat Allah. Amin. Kemudian doakan orang tua kita, bayangkan wajah ayah, wajah ibu, sebutkan namanya, seakan-akan kita ada di pangkuannya. Doakan Allahumma firlahu warhamhum wa'afihi wa'afu anhum wa'akrim nuzulahu wa wasi' manwarahum wa masiruhum wa nasaruhum. Allahumma gfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Mudah-mudahan orang tua kita ada dalam rahmat Allah, mulia di sisi Allah, mulia di sisi makhluk, ada dalam rahmat Allah di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Bahkan keluarga di rumah, istri, suami, anak, cucu, bayangkan satu-satu, bayangkan kebaikan. Mudah-mudahan keluarga yang di dunia yang membanggakan, di akhiratnya menyelamatkan.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Apa masalah kita bawa kepada Allah. Allahumma balligh maqasidana wa yassir umurana. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan. Allahumma rabbana adini bil ba'sya isbi anta safila sifat anta sifat sifat alaihi. Kemudian mudah-mudahan masjid ini dan pengurusnya menjadi sebab hidayah kepada yang lain. Rabbana ja'alna sababan liman ihtada. Rabbana ja'alna sababan liman ihtada. Rabbana ja'alna sababan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai. Barusan kita sudah bersama-sama mendengarkan tausiah dari Pak Ketua MUI Kecamatan Buah Batu. Mudah-mudahan bisa menjadi pedoman untuk kita semuanya, baik yang berkaitan dengan kemasjidan, kepengurusan maupun dengan pribadi kita masing-masing. Mudah-mudahan bisa menjadikan pedoman. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, alhamdulillah acara sudah selesai. Kita tutup dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memimpin acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.